Karena sudah sangat khawatir dengan usianya yang sudah dewasa, usianya yang sudah masuk usia 30-an. Dia yang sangat khawatir karena mungkin tidak pede dengan fisiknya. Dia yang khawatir karena khawatir dengan kondisi keluarganya yang broken home. Kemudian dia menurunkan standar kriteria, apalagi yang jangan sampai urusan agama dan akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Teman-teman, alhamdulillah bahagia sekali. Kali ini hari Sabtu malam kita kembali bertemu. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kesehatan, kemudahan dalam urusan, keberkahan dalam urusan, dan juga terus bisa berbuat kebaikan walaupun dalam kondisi sedang di rumah saja, sedang pandemi corona seperti sekarang. Teman-teman, kali ini saya masih akan membahas konten dari buku Bahagia Menanti Meraih Cinta Sejati, buku terbaru saya. Teman-teman silahkan dapatkan bukunya di bukuarifrahmanlubis.com atau boleh WA ke admin saya, tim saya di 0813 1433 3882. Teman-teman bisa dapatkan informasinya, bisa memesan bukunya. Saat ini sedang ada promo diskon. Di dalamnya juga ada buku catatan yang menarik. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang apa kriteria pasangan hidupmu. Teman-teman, apa kriteria pasangan hidupmu? Sebelum kita bahas, sebelum teman-teman mendengarkan pembahasannya, silahkan tuliskan di komentar apa kriteria calon pasangan hidup teman-teman. Silahkan tuliskan di komentar 1, 2, 3 atau beberapa kriteria, silahkan dituliskan. Insya Allah dapat menginspirasi, dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas apa sih kriteria calon pasangan hidup teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah, ada satu dari dua kondisi. Kondisi yang pertama teman-teman, kondisi yang pertama adalah teman-teman sudah ada sosok yang diharapkan. Teman-teman sudah ada sosok yang menarik hatinya. Teman-teman sudah ada sosok yang disukai, yang menarik hati, bahkan yang dicintai. Ya, teman-teman sudah ada sosok yang menarik hati. Maka kalau orang tersebut memang orang yang soleh atau yang soleha, orang tersebut adalah orang yang baik agama, mulia akhlaknya, maka sabda Rasulullah, lam aro lil mutahabbaini mitlan nikah. Aku tidak mengetahui solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Kalau orangnya memang teman-teman sukai, orangnya memang mulia akhlaknya, baik agamanya, dan syaratnya orangnya memang mau sama teman-teman juga, silahkan untuk segera menikah. Silahkan untuk siapkan diri, datangi wali, segera untuk menikah. Nah, tapi selain kondisi yang pertama tadi, ada juga orang-orang, dan ini cukup banyak, orang-orang dalam kondisi kedua, di mana dia belum tahu siapa sih yang menarik hatinya, siapa calon pasangan hidupnya, belum ada sosok yang menarik hati, belum ada yang dikenali yang kira-kira kayaknya jadi inceran nih untuk jadi calon pasangan hidup. Nah, bagi teman-teman yang ada di posisi ini, video ini spesial buat teman-teman. Video ini spesial bagi teman-teman yang belum punya sosok yang disukai, belum punya sosok yang menarik hati, belum punya sosok yang memang diincar untuk diajak ta'aruf, diajak untuk segera menikah. Maka bagi teman-teman yang ada di posisi ini, teman-teman bisa melakukan hal yang pertama, yaitu menentukan dulu kriteria calon pasangan hidupnya. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman dalam proses mencari, teman-teman punya bayangan yang lebih menyeluruh tentang calon pasangan. Kalau nggak seperti ini, kadang-kadang ya, nanti melihatnya hanya siapa yang lewat lah, dialah yang kelihatan. Atau kadang-kadang hanya melihat dari sisi fisiknya saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Maka video ini seperti konten yang ada dalam buku Bahagia Menanti Meraih Cinta Sejati,
Itu untuk teman-teman. Mudah-mudahan dengan menuliskan kriteria-kriteria, dengan menentukan kriteria-kriteria, teman-teman dalam mencari calon pasangan itu punya hal-hal yang lebih komprehensif selain urusan terkait fisik atau urusan selain terkait dengan hanya kelewatan atau hanya ngelihat dia saja. Oke teman-teman, kita bahas. Hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah perhatikan tentang agama dan akhlaknya. Ini sudah berulang kali kalau teman-teman mengikuti video saya dari yang awal, bahwa kita sebagai seorang muslim ketika ingin mencari calon pasangan, maka kriteria yang utama adalah baiknya agama dan mulianya akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi wasiat kepada kita. Yang laki-laki, perempuan itu biasanya dinikahi karena baiknya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada kita umatnya yang laki-laki, pilih yang baik agamanya agar kita beruntung. Pilih yang baik agamanya. Bagi perempuan juga sama wasiatnya. Wahai para wali, kalau ada pemuda yang datang untuk melamar anak gadismu, melamar putrimu, yang kamu sudah ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi kriteria yang pertama, yang paling penting ketika kita ingin menentukan siapa sih yang jadi calon pasangan kita, siapa yang dikatakan baik untuk jadi calon pasangan pendamping hidup kita, yang pertama kriterianya yang utama adalah pilih yang baik agama dan mulia akhlaknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, yang jangan teman-teman lupakan adalah konsep tentang kesepadanan, konsep tentang bercermin diri. Oke, kita sebagai manusia tentu ingin pasangannya yang keren, ingin pasangannya yang soleh, ingin pasangan yang soleha, ingin pasangan yang akhlaknya luar biasa, akhlaknya penyabar, penyayang, pecinta anak kecil, penyayang anak kecil, kemudian dia cerdas, kemudian dia bertanggung jawab, kemudian dia luar biasa akhlaknya, agamanya sangat baik. Tentu itu sangat baik, teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita perlu untuk melihat bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka di samping kita semangat untuk menentukan kriteria yang baik, yang paling penting lagi adalah kita semangat untuk terus memperbaiki diri. Kenapa? Karena yang baik pasti tentunya akan mencari yang baik juga. Kalau kita ingin diterima atau dicari oleh yang baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dalam Islam juga ada konsep kafa'ah, sekufu, sepadan. Yang itu biasanya kaitannya dengan terkait dengan urusan agamanya, urusan akhlaknya. Tapi bisa juga dipertimbangkan faktor misalnya usia, jangan terlalu jauh jaraknya, atau kaitannya bisa jadi dengan pendidikan, atau bisa jadi dengan hal-hal lainnya. Dan ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi bukan jadi ukuran mutlak. Kafa'ah ini bisa jadi cermin diri kita, pengingat diri kita, agar kita tidak terlalu berlebihan menetapkan kriteria yang bisa jadi menyebabkan kita seperti orang yang berpanjang angan-angan, mengharapkan sosok yang sangat luar biasa, sementara kita tidak ada upaya perbaikan dirinya. Kafa'ah ini juga jadi pengingat bagi kita, agar kita tidak menetapkan kriteria yang terlalu tinggi berlebihan, jauh daripada diri kita yang saat ini, yang bisa jadi menyebabkan malah mempersulit datangnya jodoh kita. Gimana nggak sulit, kita yang biasa-biasa, nilainya biasa-biasa, mengharapkan yang perfect, yang luar biasa, maka bisa jadi nggak ketemu atau susah sekali ketemu dengan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria kita. Itu tadi yang kedua teman-teman. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah kebalikan dari yang nomor dua. Teman-teman jangan juga terlalu menggampangkan kriteria. Jangan juga terlalu menggampangkan siapa yang akan jadi calon pendamping hidup teman-teman. Maksudnya gimana kan? Ada kondisi teman-teman, banyak juga yang cerita
Dia karena sudah sangat khawatir dengan usianya yang sudah dewasa, usianya yang sudah masuk usia 30-an. Dia sangat khawatir karena mungkin tidak pede dengan fisiknya. Dia yang khawatir karena khawatir dengan kondisi keluarganya yang broken home. Kemudian dia menurunkan standar kriteria, apalagi yang jangan sampai urusan agama dan akhlaknya. Karena ini sudah wasiat dari Rasul, pilih yang baik agama, mulia akhlaknya. Sehingga teman-teman jangan sampai apapun kondisi kita, jangan sampai terima yang tidak seiman dengan kita, itu sudah tidak bisa. Atau juga jangan sampai menerima orang yang misalnya sholatnya masih bolong-bolong. Artinya orang tersebut untuk keagamaannya, untuk keislamannya, untuk keimanannya, dia nggak punya komitmen, sholatnya saja bolong-bolong. Atau jangan terima orang yang teman-teman dapatkan informasi bahwa orang tersebut adalah pembohong. Bohong itu sudah jadi darah dagingnya. Dia terus mengatakan kebohongan. Akhlaknya itu dia suka nipu, suka bohong, keluar dari masalah dengan cara berbohong. Itu jangan diterima yang seperti itu. Atau juga jangan terima sosok yang akhlaknya itu buruk, bahkan kepada keluarga, bahkan kepada ibunya. Dia berani untuk kasar, berani membentak, berani mencaci, dan akhlaknya buruk. Jangan diterima. Kalau ke ibunya saya sudah seperti itu, apalagi kepada teman-temannya muslim. Nah teman-teman, nomor 3, jangan terlalu menggampangkan kriteria, khususnya kriteria agama dan akhlak. Jangan karena alasan-alasan tadi terkait fisik, terkait dengan usia, terkait dengan keluarga yang tidak perfect, tidak sempurna, teman-teman menggampangkan kriteria khususnya agama dan akhlak. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah teman-teman perlu juga untuk memasukkan kriteria dari orang tua. Kalau misalnya teman-teman mau menikah, sebaiknya teman-teman memberitahu tentang rencana teman-teman untuk segera menikah kepada orang tua. Dan teman-teman boleh banget untuk nanya kepada orang tua teman-teman, kira-kira kriteria yang mereka harapkan dari calon menantunya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya memang tidak memberatkan, kalau misalnya memang masih bisa diakomodasi, teman-teman silahkan banget untuk akomodasi. Insya Allah itu jadi akan memudahkan proses teman-teman mendapatkan restu dari orang tua teman-teman. Masukkan kriteria dari orang tua. Yang terakhir, yang kelima adalah teman-teman perhatikan juga kriteria yang sesuai dengan visi hidup dan visi teman-teman membangun keluarga. Perhatikan kriteria yang sesuai dengan visi hidup atau visi teman-teman membangun keluarga. Kalau tidak ada yang spesifik ya tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau misalnya ada yang spesifik, teman-teman bisa banget untuk memasukkan. Contohnya begini. Teman-teman, visi keluarga teman-teman adalah mencetak anak-anak yang hafizah dan ahlul Quran, yang ahli Quran, cinta dengan Quran, memperdalam ilmu Quran. Maka teman-teman yang laki-laki atau yang perempuan bisa cari pasangan yang memang ada kekhususan atau ada kecintaan yang spesial terhadap Al-Quran. Dia memang mencintai Quran, dia mulai menghafal Quran, dia mulai untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Teman-teman bisa untuk memasukkan seperti ini. Atau kalau teman-teman misalnya punya cita-cita ingin membangun keluarga yang bisa membangun dari keluarga tersebut bisa menjadi jalan rezeki bagi banyak orang, bisa memberikan santunan beasiswa kepada ratusan ribuan anak yatim, teman-teman bisa memasukkan, carilah calon pasangan yang sevisi dengan itu, yang mudah-mudahan nanti bisa sama-sama membangun bisnis, membangun ekonomi, membangun perusahaan bersama dengan pasangan teman-teman tersebut. Nah, mudah-mudahan dari 5 hal ini insya Allah jadi pedoman bagi teman-teman yang belum punya calon pasangan, belum punya sosok yang soleh atau soleha yang ingin didekati atau diajak ta'aruf untuk bisa menjadi calon pasangannya. Teman-teman belum kebayang, teman-teman bisa tuliskan dulu, teman-teman bisa tentukan dulu kriteria calon pasangannya. 5 hal ini gak semuanya harus ada, yang paling penting adalah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima bisa untuk ditambahkan. Terima kasih, demikian dari saya. Teman-teman, kembali lagi, teman-teman bisa tuliskan kriteria pasangan teman-teman. Kalau sudah menonton tentang tayangan ini, teman-teman silahkan tuliskan kriteria calon pasangan teman-teman terkait dengan agamanya,
terkait dengan akhlaknya, terkait dengan kafaahnya, disesuaikan dengan diri teman-teman semua, terkait dengan mungkin ada kriteria dari orang tua, atau mungkin juga ada kriteria khusus terkait dengan visi hidup atau visi keluarga yang teman-teman bangun. Terima kasih, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.